Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, kembali lagi kita ke materi pelajaran IPS. Kali ini memasuki bab 4. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan bagaimana kabar kalian. Apakah sehat? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Tidak ada yang terkena virus corona. Karena Bapak tahu kalian selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa rajin berolahraga rutin. Mumpung kalian belajar di rumah, disempatkan untuk berolahraga dan menjaga pola hidup sehat kalian agar imunitas kalian terjaga untuk menghadapi berbagai macam serangan virus dan bakteri. Ya, jangan lupa beribadah menurut agama masing-masing. Kangen ya, sudah lama tidak berjumpa di kelas. Ya, mudah-mudahan wabah virus corona ini akan segera berlalu. Ya, tugas kalian kali ini adalah menyimak dan mencatat di buku catatan kalian. Kalau sudah kalian simak dan catat, kalian foto dan kirimkan fotonya ke Pak Fatur. Jangan lupa absen setiap hari dan kirim foto pada saat kalian belajar dengan aplikasi yang sudah Bapak tentukan Bapak share di WhatsApp. Ya, langsung saja kita masuk ke materi bab 4 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, sebentar. Ya, jadi kita membahas bab 4 kali ini. Ya, silakan dicatat judulnya dulu. Ya, bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, zaman praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan dan dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Ya, jadi pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi sebelum ada tulisan. Kemudian nomor 2, secara geologis, sejarah perkembangan bumi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode zaman Arkaikum, kemudian periode Paleozoikum, ketiga periode Mesozoikum, dan keempat periode Neozoikum. Ya, mudahnya kita ambil biar gampang diingat, kita ambil 2 huruf depannya aja. Jadi disingkat menjadi Arpamene. Ya, gampang kan diingat? Arpamene. Ya, jadi singkatan dari
Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Ya, kita lihat yang ketiga. Ya. Jadi bisa disingkat tadi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Singkatannya Arpamene. Yang ketiga secara arkeologis. Sejarah kehidupan manusia dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ya, pada zaman batu manusia menggunakan batu sebagai peralatan, dan pada zaman logam manusia sudah mulai menggunakan logam sebagai peralatan mereka. Ya, kemudian yang keempat, menurut tingkat kehidupan sosial ekonominya, kehidupan manusia praaksara dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masa berburu, masa mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ya, jadi di sini ada beberapa tingkat kehidupan sosial ekonomi, ya, yang dikelompokkan menjadi masa berburu, yang mengumpulkan makanan, dan terakhir perundagian. Kemudian nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Ya, jadi nenek moyang kita itu sebenarnya aslinya dari Cina ya anak-anak. Makanya kulit kalian rata-rata warnanya kuning, ya, karena mungkin udah terpapar iklim tropis, ya agak kecoklatan gitu ya. Ya, asal nenek moyang kita dari Cina ya, Cina Selatan. Jadi riwayatnya zaman dulu di Cina terjadi peperangan, maka mengungsilah penduduk dari Yunan di Cina Selatan ini ke arah Indonesia. Ya, yang keenam, bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu bangsa Proto-Melayu dan bangsa ada iklan ini sebentar. Ya, ini banyak sekali iklan. Ya, kita jeda sebentar. Ya, sebentar. Ya, kembali lagi. Ya, tadi dibagi menjadi bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu. Ya, jadi itu asal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, terdapat yang nomor 7 ini terdapat 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Adalah yang pertama teori Ksatria, Brahmana, teori Waisya, dan teori arus balik. Ya, jadi ada 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Ksatria, teori Brahmana, teori Waisya, dan teori arus balik. Ya, kita lanjutkan ke Bapak ingin menanyakan ke anak-anak ya, khususnya kelas 74. Ada beberapa orang yang sejak hari pertama tidak pernah absen
ya, Bapak minta tolong di temannya yang berdekatan rumah untuk menanyakan ke anak dan orang tuanya. Ya, yang Bapak ingat itu M. Abdurrahman, kemudian siapa lagi itu, ada 4 atau 5 orang itu. Ya, Bapak minta tolong. Ya, kemudian yang ke-8, kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha antara lain adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Medang Kediri, Singasari, dan Majapahit. Yang ke-9, peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia diantaranya adalah candi, patung, seni pahat dan ukir atau relief, ya. Kemudian ada prasasti, ada sastra atau kitab-kitab. Yaitu jadi banyak peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang 10, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Ya, jadi pada abad ke-7 itu, ya, agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, ya, dari wilayah-wilayah di pantai dulu, ya. Ya, maaf, ini ada iklan sebentar kita lewati, ya. Kemudian yang ke-11, kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia antara lain adalah Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, kemudian Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Banten, Kesultanan Banjar, kemudian Makassar, serta Ternate dan Tidore. 12, peninggalan sejarah Islam di Indonesia diantaranya adalah masjid, keraton, kaligrafi, seni tari, debus. Debus nih yang biasa kalian suka nonton nih, ya. Debus. Kayaknya ilmu begitu ya, kebal ya, segala macam ya, bisa makan beling, ya, itu debus. Serta perayaan sekaten dan grebek, ya. Itu biasanya ada di Jawa, ya, sekaten dan grebek. Nah, ya. Ya, demikianlah rangkuman untuk pelajaran IPS bab 4. Anak-anak ditugaskan untuk menyimak dan mencatat, kemudian difoto dan hasilnya disimpulkan ke Pak Fatur. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Terima kasih. Untuk SMP 183, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua.